Proses pemeriksaan dan penyidikan perpajakan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memastikan kepatuhan pajak, mengoptimalkan penerimaan negara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya, proses ini sering kali menjadi titik kontroversi dan perdebatan karena menyangkut aspek-aspek sensitif seperti privasi, kepatuhan, dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, untuk memahami dengan baik ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait pemeriksaan dan penyidikan. Terdapat dasar hukum yang berhubungan dengan pemeriksaan dan penyelidikan pajak. Salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan adalah sebuah fungsi penyidikan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang diselidiki dan tentang pelaku kejahatan. Sasaran dan tujuan pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan maupun penyidik adalah untuk mencari adanya yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan hitung. Yang ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Yang terakhir, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan terdapat dua jenis. Yang pertama, pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan ini berlangsung maksimal 6 bulan, namun bisa diperpanjang menjadi 2 bulan. Penyebab perpanjangan tersebut biasanya karena ekspansi ruang lingkup dan permintaan data ketiga. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Dijen Pajak atau kantor pelayanan pajak. Pemeriksaan ini berlangsung maksimal 4 bulan, namun dapat diperpanjang 2 bulan. Penyebab perpanjangan tersebut biasanya perluasan ruang lingkup dan permintaan data ketiga. Lalu selanjutnya perbedaan penelitian dan pemeriksaan dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi pengertian, penelitian menilai kelengkapan dan kebenaran pengisian SPT dan lampirannya, sedangkan pemeriksaan mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua dari segi tujuan, penelitian memastikan kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan SPT, sedangkan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga, dari segi objek, penelitian hanya terfokus pada SPT dan lampirannya di kantor pajak, sedangkan pemeriksaan meliputi bahan-bahan lain di luar SPT, termasuk data dari luar kantor pajak dan pembukuan wajib pajak. Nah, yang terakhir ada produk hukum. Penelitian menghasilkan STP atau SKPPKP, sedangkan pemeriksaan menghasilkan berbagai jenis surat tagihan atau ketetapan pajak seperti SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Norma dan pedoman pemeriksaan. Merujuk pada pemeriksaan dilakukan dengan pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Yang pertama, norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan. Yang kedua, norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang ketiga, norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Lalu yang terakhir ada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak adalah yang pertama, dalam hal pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat perintah. Yang
Yang kedua, wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan. Yang ketiga, dalam hal ini, pemeriksaan kantor wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak. Penyidikan merupakan suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengindikasi adanya bukti permulaan. Mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUHP, penyidik memiliki wewenang di antaranya mencari, menerima, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan terkait tindak pidana perpajakan. Membayar pajak dengan benar dan tepat waktu adalah kewajiban setiap warga negara. Korupsi pajak merugikan negara dan Muhammad pembangunan. Kita dapat bersama-sama mencegah korupsi pajak dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian. Kami mempersembahkan film ini mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diringkas dari beberapa sumber dari internet yang secara garis besar membahas tentang penjelasan pemeriksaan dan penyidikan. Kami berusaha menyajikan film ini semaksimal mungkin agar mudah untuk dipahami